Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Fadia dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempraktekkan tentang cara pembelajaran mengenai tema menghindari perilaku menyimpang dalam pembelajaran remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar untuk hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Apakah ada yang masih belum hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah hadir semua. Baik, sebelum Bapak melanjutkan materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Untuk ketua kelas, saya mohon untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Sama-sama, Pak. Jadi, apakah ada yang masih ingat tentang materi yang sudah Bapak jelaskan pada minggu lalu? Kalau ada yang masih ingat, tolong angkat tangan. Saya, Pak, tentang hodok dan khodar. Benar. Materi minggu lalu adalah hodok dan khodar. Apakah ada yang masih ingat apa itu hodok dan khodar? Lupa, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan kembali mengenai hodok dan khodar. Hodok adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah SWT dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan irodah atau kehendaknya, baik itu berupa kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Hodok sebagai rencana Allah SWT sejak zaman azali. Kemudian khodar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan Allah SWT sebagai perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan irodahnya. Jadi itu tadi adalah pengertian dari hodok dan khodar. Baik, sebelum Bapak melanjutkan materi pada pagi hari ini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada? Baik, Bapak akan melanjutkan tentang materi pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai bab yang selanjutnya, yaitu menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian remaja dan ciri-cirinya. Kita sering mendengar kata remaja di mana saja dan kapan saja. Masa remaja adalah masa transisi antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Usia remaja antara 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Remaja memiliki sifat menolak. Sesuatu yang kurang masuk akal biasanya ditolak oleh remaja, tetapi bukan berarti yang dilakukannya selalu salah. Justru lewat penolakannya, daya nalar seseorang akan timbul karena terdapat sifat kritis yang dimiliki remaja. Meskipun demikian, sifat yang tidak masuk akal kadang juga dilakukan remaja demi mencari jati diri. Lalu, bagaimanakah ciri-ciri remaja itu? Ada yang tahu? Baik, ciri-ciri remaja pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, suka membantah, menentang, menolak, dan berontak. Kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Yang ketiga adalah cenderung pendapatnya merasa benar. Keempat, rasa ingin tahunya besar. Kelima, banyak kemauannya. Keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Ketujuh, masa mencari jati diri. Kedelapan, selalu ingin dituruti keinginannya. Yang kesembilan, suka menggebu-gebu atau kurang hati-hati. Kesepuluh, cenderung sulit diatur. 11, suka mengkritik, biasanya berpikir spontan, kemudian penuh semangat. Kemudian kepribadiannya agak unik atau ada-ada saja. Yang selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai adab pergaulan remaja menurut Islam. Setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga sopan dan santun. Meskipun sesama remaja dalam pergaulan tetap menjaga sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata. Sikap ini cermin mau menghargai teman sesama remaja meskipun kadang berbeda pendapat.
Yang kedua adalah mengerti dan memahami. Sikap mengerti dan memahami perlu dibiasakan dalam pergaulan remaja. Remaja yang mau mengerti dan memahami teman sesama remaja akan terjalin persahabatan lebih lama dan harmonis sampai kapanpun. Kemudian yang selanjutnya adalah mengajak ke arah kebaikan. Mengajak ke arah kebaikan ini terutama mengajak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mengajak beramal soleh sesuai kapasitasnya sebagai seorang remaja. Contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja menurut Islam antara lain. Yang pertama yaitu minuman keras atau khamr dan judi. Maksudnya remaja dilarang meminum minuman keras atau khamr dan dilarang bermain judi. Minuman keras adalah minuman yang memabukkan yang menjadikan si peminumnya tidak terkendali pikiran dan sikapnya. Sedangkan judi adalah permainan mengundi nasib diri sendiri dan mempunyai maksud menguasai permainan sehingga menginginkan kemenangan terus-menerus dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Kemudian adalah pergaulan bebas antar lawan jenis atau biasa disebut pacaran. Pacaran istilah populer di Indonesia, yaitu menjalin hubungan khusus antar lawan jenis. Mungkin ada yang sesama jenis dengan maksud bersenang-senang karena hawa nafsu belaka. Dikatakan pacaran karena pergaulannya sudah melebihi batas pertemanan biasa. Orang yang berpacaran biasanya dimabuk cinta. Kemudian yang ketiga adalah tawuran. Tawuran disebut juga perkelahian secara kelompok. Tawuran adalah konflik antar kelompok yang ditandai aksi saling menyerang satu sama lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena remaja yang ciri-cirinya suka menantang, memberontak, mau menang sendiri dan mereka paling benar, maka akan mudah tersulut nafsu amarah dari pengaruh setan. Dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Pertama, bagi diri sendiri dilabeli sebagai remaja kurang berguna, memandang merasa malu yang sulit dihilangkan, kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan. Kemudian dampak bagi orang lain. Yang pertama, tidak bisa kenyamanan bagi orang lain. Kedua, kurang disenangi dalam pergaulan. Ketiga, menyedihkan hati orang tua dan keluarga. Kemudian dampak bagi lingkungan. Yang pertama, membawa nama buruk lingkungan. Kedua, diabaikan dan tidak disukai dalam masyarakat. Ketiga, dianggap mencemari lingkungan sekitar. Adapun cara-cara menghindari perilaku menyimpang tersebut antara lain birrul walidain atau taat kepada perintah kedua orang tua. Yang kedua adalah meningkatkan ibadah dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, aktif kegiatan keremajaan lingkungannya. Yang keempat adalah mengembangkan potensi diri secara positif. Baik, untuk materi yang terakhir, Bapak akan menjelaskan mengenai hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dua, meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia. Ketiga, hidup lebih tenang dan tentram. Keempat, jauh dari kemaksiatan. Kelima, dapat kepercayaan yang baik. Keenam, atau yang terakhir, patut menjadi teladan di masyarakat. Baik, kita tadi sudah mempelajari mengenai pengertian dan ciri-ciri remaja, dampak negatif, terus hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, cara mengatasi. Nah, dari beberapa materi tersebut, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Jika tidak ada, Bapak yang mau bertanya. Citra, tolong jelaskan kembali mengenai ciri-ciri remaja. Salah satunya suka membantah, menentang, dan menolak. Betul sekali. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama adalah pengertian masa remaja adalah masa yang
penuh berontak. Usia remaja antara 17 sampai dengan 21 tahun. Ciri-ciri remaja antara lain penuh warna, suka diperhatikan dan mendapatkan pengakuan, merasa pendapatnya paling benar, dan lain-lain. Kemudian perilaku menyimpang wajib dihindari oleh remaja, seperti minum khamar, judi, pacaran, dan tawuran. Kemudian ada pergaulan remaja menurut Islam yang wajib dilakukan oleh setiap remaja agar hidup remaja mulia. Hikmah menerapkan adab remaja menurut Islam diantaranya akan mendapat kepercayaan dan menjadi tauladan di lingkungan. Nah, itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Tidak, Pak. Tetap tidak ada? Baik. Sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu tugasnya membuat artikel tentang perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja di sekitar lingkungan kalian. Dikumpulkan minggu depan kepada ketua kelas. Nanti untuk ketua kelas tolong diserahkan kepada saya. Dan jangan lupa kepada kalian semua untuk mempelajari materi yang berikutnya. Baik, Bapak akhiri dari pembelajaran pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.